Prabowo minta gaji WFH untuk hemat BBM. TNI ungkap 4 terduga pelaku penyiraman air keras. Penasehat keamanan Iran Ali Larijani tewas. Halo pemirsa Sinpo TV, apa kabar? Selain informasi utama tadi, tentunya kami telah merangkum sejumlah informasi menarik dari dalam negeri maupun dari mancanegara. Tentunya dalam program Kilas Sepekan bersama saya, Louis Ayu. Dan inilah Kilas Sepekan selengkapnya. Kita awali informasi yang pertama, pemirsa. Ketua Satgas Hasim Joyo Hadikusumo menyampaikan pesan Prabowo Subianto bahwa tanah BUMN adalah milik rakyat dan tidak boleh dijual, di mana lahan tersebut harus dimanfaatkan untuk kepentingan publik, terutama program perumahan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mempercepat pembangunan perumahan nasional dengan memanfaatkan lahan milik BUMN. Langkah ini menjadi strategi utama pemerintah untuk menyediakan hunian terjangkau bagi masyarakat, khususnya berpenghasilan rendah. Ketua Satgas Perumahan Hasim Joyo Hadikusumo menegaskan bahwa lahan BUMN merupakan aset negara yang harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Dalam acara pencanangan program 3 juta rumah di Stasiun Manggarai, ia menyampaikan arahan Presiden agar tanah negara tidak dijual mengikuti harga pasar, karena dapat menghambat penyediaan rumah murah. Prabowo sudah katakan beberapa kali di depan saya dan di tempat lain bahwa tanah milik BUMN itu adalah tanah milik rakyat Indonesia. Sehingga tanah itu tidak boleh dijual dengan harga pasar. Tidak boleh, itu haram. Itu khusus untuk subsidi rakyat, untuk perumahan. Dengan program perumahan, kita bisa mendorong dan bisa mencapai 8%, bahkan saya yakin bisa lebih dari 8%. Ini anak-anak S1 sudah tahu makroekonomi. Ya, dengan ini dan seperti nanti kita saksikan, begitu banyak pasukan-pasukan dari semen, dari mebel, dari kabel listrik, dari besi, dari kayu. Ini semuanya ada kaitan dan menurut Hashim, program perumahan tidak hanya bertujuan menghadirkan keadilan sosial, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi melalui efek berganda di berbagai sektor industri. Namun ia mengingatkan pembangunan tidak boleh hanya mengejar kuantitas, melainkan juga harus memastikan kualitas hunian tetap terjaga agar masyarakat tidak dirugikan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto minta jajaran menteri mengkaji WFH dan pengurangan hari kerja untuk menghemat BBM jika krisis energi terjadi. Langkah ini sebagai antisipasi dampak global terhadap harga energi dan pangan di dalam negeri. Dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada 13 Maret 2026, Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran Menteri Kabinet Merah Putih mengkaji langkah-langkah efisiensi BBM jika krisis energi terjadi. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah penerapan kerja dari rumah atau WFH dan pengurangan hari kerja untuk menekan konsumsi energi. Presiden Prabowo menekankan perlunya antisipasi meski ketahanan pangan dan aspek fundamental lainnya sudah terjaga. Ia menyoroti potensi tekanan harga energi global akibat perkembangan di Eropa dan Timur Tengah yang bisa berdampak pada harga BBM dan pangan di dalam negeri. Kita hadapi perkembangan yang terjadi secara global di kawasan Eropa dan Timur Tengah, dan ini tentunya memberi dampak kepada kita karena akan mempengaruhi harga BBM. Harga BBM juga bisa mempengaruhi harga makanan. Kita alhamdulillah sudah mengamankan masalah pangan yang mendasar. Masalah BBM kita sebenarnya sudah punya rencana-rencana, ini akan kita akselerasi. Ya. Tapi tentunya kita juga sekarang harus melakukan langkah-langkah yang proaktif. Dalam arti kita harus melakukan penghematan
konsumsi BBM. Ya, kita tidak bisa menganggap bahwa apapun terjadi kita aman, ya kita bersyukur kita aman, tapi kita tidak ada upaya untuk mengurangi konsumsi BBM kita. Sebagai bahan kajian, Presiden Prabowo menyinggung kebijakan penghematan energi di negara lain, seperti Pakistan yang memangkas gaji pejabat, penggunaan BBM kendaraan pemerintah, dan belanja negara tidak mendesak. Pengalaman pandemi COVID-19 juga menunjukkan WFH efektif menekan mobilitas dan konsumsi energi, sehingga pemerintah diminta menyiapkan berbagai skenario antisipatif. Banyak negara sudah melakukan langkah-langkah. Mungkin Seskap, ada Seskap? Oh. Ada slide untuk memberitahu berapa langkah. Ini langkah Pakistan, ya. Ini hanya sebagai perbandingan. Jadi ini saya minta dibicarakan nanti, ya, mungkin oleh Menko nanti beberapa hari ini. Kita lihat, kita pikirkan dulu kita atasi COVID, berhasil kita, dan kita mampu banyak bekerja dari rumah, efisiensi. Berarti kita menghemat BBM dalam jumlah yang sangat besar. Kita walaupun merasa aman, tidak panik, tapi kita juga tidak boleh terlalu lengah. Kita tidak boleh tidak mempersiapkan diri untuk kemudian paling jelek, ya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menyampaikan pesan persatuan di tengah perayaan Nyepi dan Idul Fitri. Wapres menuturkan bahwa bukti keberagaman di Indonesia bukan untuk dipertentangkan, melainkan menjadi kekuatan yang mempersatukan dalam harmoni yang indah. Melalui video yang diunggah di akun YouTube Wakil Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menyampaikan pesan persatuan di tengah perayaan Nyepi dan Idul Fitri. Tahun ini dinilai terasa istimewa. Setelah perayaan Imlek yang bertepatan dengan Ramadan, kini umat Hindu akan merayakan Nyepi yang waktunya berdekatan dengan Idul Fitri 1447 Hijriah. Menurutnya hal ini sebagai bukti keberagaman di Indonesia bukan untuk dipertentangkan, melainkan menjadi kekuatan yang mempersatukan dalam harmoni yang indah. Tahun ini merupakan tahun yang sangat spesial bagi bangsa Indonesia, karena perayaan Tahun Baru Imlek dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan ibadah bulan puasa, serta perayaan Hari Raya Nyepi dilaksanakan berdekatan dengan perayaan Hari Raya Idul Fitri. Momentum tersebut menegaskan bahwa keberagaman Indonesia bukanlah suatu hal yang dipertentangkan, namun justru merupakan kekuatan bangsa yang mampu hidup berdampingan dalam harmoni yang indah. Inilah jati diri bangsa kita yang memiliki keberagaman dalam keyakinan, suku, dan tradisi. Dalam kesempatan itu pun Wapres mengucapkan selamat Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1948 bagi umat Hindu dan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah bagi umat Muslim di seluruh tanah air. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi masih dari Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka yang menyerahkan santunan dan juga perlengkapan sekolah dengan puluhan anak yatim di Istana Wapres Jakarta pada 13 Maret 2026. Selain menerima santunan, anak-anak juga mengikuti kegiatan edukatif dengan berkunjung ke Museum Nasional Indonesia. Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menyerahkan santunan dan perlengkapan sekolah dengan puluhan anak yatim dari pesantren Bustanul Quran Jatiwaringin di Istana Wapres Jakarta Pusat pada Jumat 13 Maret 2026. Penyerahan santunan sebagai bentuk kepedulian dan semangat berbagi di bulan suci Ramadan. Kegiatan ini pun mencerminkan semangat kepemimpinan Presiden Prabowo yang menekankan pentingnya empati dan solidaritas sosial. Tak hanya menerima santunan, anak-anak juga mengikuti kegiatan edukatif dengan berkunjung ke Museum Nasional Indonesia. Rangkaian kegiatan ditutup dengan berbuka puasa bersama di Istana Wakil Presiden. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, menjelang arus mudik Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meninjau kesiapan fasilitas di Stasiun Pasar Senen, Jakarta.
Peninjauan dilakukan untuk memastikan layanan transportasi publik semakin nyaman, aman, dan ramah bagi perempuan serta anak selama periode mudik Lebaran. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Arifah Fauzi meninjau sejumlah fasilitas di Stasiun Pasar Senen, Jakarta menjelang arus mudik Lebaran 1447 Hijriah. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan sarana dan prasarana transportasi publik semakin ramah terhadap perempuan dan anak. Dalam kunjungannya, Menteri PPPA meninjau berbagai fasilitas, mulai dari ruangan laktasi, ruang bermain anak dengan permainan tradisional, musola, hingga ruang kesehatan. Fasilitas tersebut dihadirkan sebagai bagian dari upaya menciptakan perjalanan mudik yang lebih aman, nyaman, dan inklusif bagi seluruh masyarakat, khususnya perempuan dan anak. Menteri PPPA juga menyapa para perempuan dan anak yang akan melakukan perjalanan mudik, serta melepas keberangkatan salah satu rangkaian kereta api yang mengangkut para pemudik. Menkominfo sudah mengeluarkan peraturan tentang pembatasan usia anak di 12-16 tahun untuk mengurangi atau tidak bermain, tidak bisa punya akun. Komentarnya Ibu gimana? Wah, setuju ya. Terima kasih banyak ya, Kak Agi itu sudah bikin link khusus buat perempuan. Kemarin kita dikasih tempat untuk promosi. Kalau boleh lagi dong tentang peraturan tidak mulai membuat akun untuk usia di bawah 16 tahun. Boleh ya? Sekarang kereta menjadi pilihan, Pak. Pemerintah menegaskan perlindungan terhadap perempuan dan anak selama perjalanan mudik memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Masyarakat yang mengalami atau menyaksikan tindak kekerasan selama perjalanan dapat segera melaporkan melalui layanan Sapa 129 atau posko pengaduan mudik terdekat. Pemerintah berharap berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi para pemudik, khususnya perempuan dan anak selama perjalanan mudik Lebaran. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemerintah memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan meski kebijakan work from anywhere diterapkan bagi aparatur sipil negara menjelang libur panjang Hari Raya Nyepi dan juga Idul Fitri. Dalam peninjauan tersebut, kedua menteri ini memastikan bahwa layanan yang bersifat darurat tetap beroperasi secara normal. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Rini Widiantini bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meninjau salah satu rumah sakit di Jakarta Barat, yaitu Rumah Sakit Darmais Jakarta Barat. Dalam peninjauan tersebut, kedua menteri ini memastikan bahwa layanan yang bersifat darurat tetap beroperasi secara normal. Rini Widiantini mengatakan kebijakan WFA bagi ASN tidak akan mengganggu pelayanan publik. Menurutnya, kebijakan tersebut justru diterapkan untuk menjaga kelancaran layanan pemerintah sekaligus mengurangi kepadatan mobilitas masyarakat menjelang masa libur panjang Lebaran. Salah satu sektor yang dipastikan tetap siaga adalah layanan kesehatan, di mana terkait hal ini di kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa seluruh rumah sakit di bawah Kementerian Kesehatan akan tetap beroperasi, terutama untuk penanganan pasien dalam kondisi darurat. Tujuan daripada kunjungan hari ini sebetulnya ingin melihat atau ingin menindaklanjuti arahan Bapak Presiden untuk memastikan pelayanan publik itu tetap optimal di masa hari Raya Idul Fitri maupun hari Raya Nyepi. Seperti kita ketahui, hari ini kita sudah mulai work from anywhere begitu. Tetapi tentunya kita harus memastikan layanan-layanan kesehatan dan hari ini saya mendapatkan informasi bahwa Rumah Sakit Darmais tetap melaksanakan layanan kecuali tanggal 20 sampai 24 ya Bu Direktur ya. Itu untuk layanan-layanan kesehatan ya. Rawat jalan dan sebagainya dihentikan diliburkan, tetapi untuk layanan-layanan yang tentunya emergency tetap dilakukan selama 24 jam. Seluruh rumah sakit Kementerian Kesehatan, kita ada sekitar mendekat dari Bapak Presiden, akan tetap beroperasi ya, untuk tindakan-tindakan emergency. Jadi contohnya orang kena stroke, masuk ke IGD, IGD-nya harus beroperasi. Dia harus CT scan-nya juga harus operasi. Kalau dia butuh operasi, misalnya karena ada perdarahan, itu juga tetap beroperasi. Nah, antara tanggal 20 sampai 23, 4 hari,
yang kita kurangi operasinya atau kita jadwalkan ulang operasinya adalah tindakan yang sifatnya elektif. Jadi tindakan di rumah sakit itu ada emergency, harus cepat ditangani gitu ya, karena itu hidup dan mati gitu. Ada tindakan yang sifatnya elektif. Jadi memang tindakan-tindakan yang rutin dilakukan. Nah itu yang kita jadwal ulangkan di masa liburan 20-23. Sementara itu, layanan kesehatan yang bersifat terjadwal atau elektif seperti rawat jalan dan tindakan medis rutin akan dijadwalkan ulang selama masa libur agar tidak mengganggu kualitas pelayanan. Pemerintah berharap dengan penyesuaian sistem kerja tersebut, pelayanan publik dan kesehatan tetap berjalan optimal sehingga masyarakat tetap merasa aman dan terlayani selama masa libur Hari Raya Idul Fitri. Selain itu, pemerintah juga menyampaikan apresiasi kepada tenaga kesehatan serta aparatur negara yang tetap menjaga kesiapsiagaan layanan bagi masyarakat di tengah penerapan sistem kerja yang lebih fleksibel. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pemerintah melalui Kementerian Sosial menyalurkan santunan bagi korban bencana tanah longsor di Desa Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Total santunan sebesar Rp440 juta diserahkan kepada ahli waris, 28 korban serta 4 korban luka berat. Kementerian Sosial menyerahkan santunan kepada para korban terdampak tanah longsor di Desa Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menyatakan, total santunan yang disalurkan mencapai Rp440 juta yang diberikan kepada ahli waris 28 korban meninggal dunia dan 4 korban luka berat. Bantuan tersebut merupakan bentuk kehadiran negara dalam memberikan perhatian dan dukungan kepada masyarakat yang terdampak bencana. Selain santunan, Kementerian Sosial juga menyalurkan berbagai bantuan logistik serta dukungan bagi warga yang saat ini menempati hunian sementara. Bantuan tersebut termasuk bantuan kebutuhan dasar serta perlengkapan isi rumah bagi keluarga terdampak. Pemerintah berkomitmen untuk terus mendampingi masyarakat terdampak hingga kondisi masyarakat dapat pulih kembali pasca bencana. Kami atas nama Kemensos, atas nama pemerintah pusat, ingin mengucapkan bela sungkawa yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu ahli waris. Ya, mudah-mudahan almarhum, almarhumah yang kemarin terkena bencana mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tadi sudah disampaikan ini cobaan ya, dan kita harus menerima dengan ikhlas. Tinggal kita mendoakan ya, semoga mereka mendapatkan tempat terbaik. Kementerian Sosial juga menyalurkan bantuan logistik serta dukungan bagi warga yang kini menempati hunian sementara, termasuk bantuan isi rumah bagi keluarga terdampak. Pemerintah akan terus hadir mendampingi hingga masyarakat kembali pulih. Pemerintah berharap bantuan yang diberikan dapat meringankan beban para korban terdampak, serta membantu proses pemulihan masyarakat pasca bencana tanah longsor di Banjarnegara. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Mensos berikan bansos meski di Hari Raya Idul Fitri. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Simpo TV. Kami hadir menyapa malam Anda dengan sajian yang menarik dan ulasan yang mendalam sepanjang hari. Akhiri aktivitas Anda dengan berbagai perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Disajikan secara lugas dan berkualitas sebagai refleksi perjalanan hari Anda. Sepanjang hari, berbagai informasi penting nasional dan mancanegara terus bergerak dan berkembang. Kami merangkum untuk Anda sebagai ikhtisar akhir hari dalam Menyapa Indonesia Malam setiap Senin hingga Jumat hanya di Simpo TV.
Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kilas Sepekan bersama saya Luis Ayu dan informasi kami lanjutkan. Pemirsa, Kementerian Sosial terus menyalurkan bantuan sosial adaptif kepada masyarakat yang membutuhkan, yakni korban terdampak bencana alam. Penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap berdasarkan data penerima yang telah melalui proses verifikasi dan validasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Sosial menegaskan penyaluran bantuan sosial atau bansos aditif akan terus dilakukan meskipun menjelang Hari Raya. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap, menyesuaikan dengan data penerima yang telah terverifikasi, bekerja sama dengan pihak Kementerian Dalam Negeri. Menurutnya, data penerima bantuan terlebih dahulu diajukan oleh pemerintah daerah, kemudian melalui proses verifikasi berlapis sebelum bantuan disalurkan kepada masyarakat. Saifullah Yusuf menambahkan, proses verifikasi dilakukan untuk memastikan bantuan sosial diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak. Karena itu, pemerintah menegaskan penyaluran bansos harus dilakukan secara hati-hati dan prudent, agar bantuan yang disalurkan benar-benar tepat sasaran. Alhamdulillah, yang besok hari Senin saya rencananya dengan Pak Mendagri mau ke Aceh Timur atau Aceh Timur, ya betul, Aceh Timur untuk menyalurkan bansos adaptif itu. Bansos regulernya juga jalan, alhamdulillah. Nanti kita update lah ya, tapi itu proses jalan terus, alhamdulillah. Selesai sebelum Lebaran atau masih lagi? Ya, masih akan terus setelah kan data-datanya belum tuntas. Jadi yang kita salurkan sekarang ini adalah data yang sudah selesai atau data yang terverifikasi. Jadi data yang terverifikasi itu adalah data yang diajukan oleh pemerintah daerah, ditandatangani oleh Kapolres, kemudian ada Pak Kajari, kemudian verifikasi validasi akhir oleh Kementerian Dalam Negeri. Nah, data yang dari Kementerian Dalam Negeri itulah yang akan kita jadikan pedoman untuk menyalurkan bansos. Dan tentu kita harus hati-hati, harus prudent, diterima oleh mereka yang benar-benar berhak. Kementerian Sosial berharap penyaluran bansos adaptif ini dapat membantu masyarakat terdampak bencana di Sumatera, sekaligus memastikan bantuan pemerintah tersalur secara adil dan tepat sasaran. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, menjelang libur Lebaran, Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa melakukan peninjauan ke Pantai Florida Anyer di Kabupaten Serang, Banten. Pemerintah ingin memastikan kesiapan destinasi wisata agar tetap aman dan juga nyaman bagi para pengunjung. Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa melakukan sidak ke Pantai Florida Anyer, Kabupaten Serang, Banten. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan destinasi wisata pesisir tersebut dalam menyambut lonjakan wisatawan pada periode libur Lebaran dan Nyepi 2026. Dalam tinjauannya, Wamenpar memeriksa berbagai fasilitas publik, mulai dari area parkir, toilet, hingga kesiapan personil keamanan di lapangan. Ia memberikan peringatan keras kepada pengelola Pantai Florida serta pengelola wisata lainnya di Banten, agar tidak memanfaatkan momentum libur panjang untuk menaikkan tarif secara tidak wajar atau melakukan pungutan liar, di mana saat ini tarif masuk Pantai Florida tercatat sebesar Rp10.000 per orang. Hal ini dilakukan agar memberikan rasa aman dan nyaman terhadap para wisatawan yang berlibur di Pantai Florida Anyer. Hari ini kami dari Kementerian Pariwisata melakukan visitasi di Provinsi Banten, khususnya di Pantai Florida ini sepanjang Pantai Anyer untuk memastikan kesiapan destinasi dalam menghadapi libur Lebaran dan juga Nyepi 2026 yang kita sudah tahu bersama bahwa Banten dan sepanjang Pantai Anyer ini menjadi destinasi favorit untuk masyarakat yang berada di wilayah Jabodetabek. Kami juga ingin memastikan bahwa tidak ada pungli nantinya, tidak ada kenaikan tarif, jadi dipastikan mudah-mudahan tidak ada lagi informasi-informasi soal pungli parkir yang mahal dan sebagainya ya. Di sini tarifnya di Pantai Florida ini Rp10.000 per orang. Rp10.000 per orang di pantai ini. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemerintah Provinsi Jakarta berencana akan menggratiskan seluruh transportasi publik yang dikelola pemerintah daerah selama 2 hari pada momentum Idul Fitri. Selain transportasi publik, Pemprov DKI Jakarta juga memberikan akses gratis ke sejumlah destinasi wisata bagi pemegang kartu Jakarta Pintar sebagai bagian dari upaya memberikan ruang rekreasi yang terjangkau bagi masyarakat. Pernyataan ini disampaikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat menghadiri kegiatan buka puasa bersama tokoh masyarakat dan warga Jakarta Barat di Gedung Olahraga Cengkareng Barat, Jakarta Barat, Senin petang.
Gubernur Jakarta Pramono Anung menyampaikan rencana pemerintah Provinsi Jakarta untuk menggratiskan seluruh transportasi publik yang dikelola pemerintah daerah selama 2 hari pada momentum Idul Fitri. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kemudahan mobilitas, sekaligus menghadirkan suasana lebaran yang lebih meriah bagi warga Jakarta. Lebih lanjut, Pramono menambahkan, menyambut datangnya Hari Raya Idul Fitri, selama 2 hari, semua transportasi yang dikelola oleh pemerintah DKI Jakarta akan digratiskan, baik itu MRT, LRT, Transjakarta, Transjabodetabek, Jaklingko maupun Mikrotrans. Kebijakan transportasi publik gratis tersebut berlaku pada hari H dan H+1 Idul Fitri. Meski digratiskan, pengguna tetap diwajibkan melakukan tap menggunakan kartu uang elektronik atau e-money dengan tarif sebesar Rp1 sebagai bagian dari mekanisme pencatatan perjalanan dalam sistem transportasi publik. Selain transportasi publik, Pemprov DKI Jakarta juga memberikan akses gratis ke sejumlah destinasi wisata bagi pemegang Kartu Jakarta Pintar atau KJP sebagai bagian dari upaya memberikan ruang rekreasi yang terjangkau bagi masyarakat. Bahkan bagi ibu-ibu yang anaknya memegang KJP, masuk Ancol, masuk Ragunan, masuk Monas akan kami gratiskan, tambahnya. Saya sudah memutuskan untuk menyambut Idul Fitri ini 2 hari. Nanti semua transportasi yang dikelola oleh pemerintah DKI Jakarta gratis. Apakah itu LRT, apakah itu Transjakarta maupun Transjabodetabek maupun Jaklingko atau Mikrotrans gratis semuanya. Bahkan bagi ibu-ibu yang anaknya memegang kartu KJP, maka masuk Ancol, masuk Ragunan, masuk Monas. Lebih lanjut, Gubernur DKI Jakarta mengajak masyarakat Jakarta tetap tenang dan bijak dalam menyikapi berbagai informasi, terutama di tengah dinamika global yang sedang terjadi. Dengan suasana kota yang aman dan kondusif, kita berharap Jakarta menjadi kota yang tertib, rukun, dan nyaman bagi seluruh warganya. Jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, prestasi membanggakan ditorehkan prajurit Tentara Nasional Indonesia. Prajurit TNI berhasil meraih juara pertama dalam ajang Musabakoh Fitsil Quran atau MHQ Internasional di kota Misurata, Libya. Prestasi membanggakan kembali ditorehkan prajurit Tentara Nasional Indonesia. Prada Nawawi Muhammad Latifullah berhasil meraih juara pertama dalam ajang Musabakoh Hifzil Quran atau MHQ Internasional yang digelar di kota Misurata, Libya. Kompetisi hafalan Al-Quran 30 juz tersebut berlangsung pada tanggal 7 hingga 14 Maret 2026. Ajang tersebut diikuti oleh peserta dari berbagai negara di antaranya Libya, Mauritania, Komoro, Pantai Gading, serta Indonesia. Dalam kompetisi tersebut, Prada Nawawi berhasil menunjukkan kemampuannya dalam menghafal Al-Quran 30 juz. Dengan keyakinan dan kemampuan yang dimilikinya, Prada Nawawi berhasil mengungguli para peserta dari negara lain. Hingga akhirnya Prada Nawawi berhasil meraih juara pertama dan mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Prestasi tersebut sekaligus menjadi kebanggaan bagi TNI dan bangsa Indonesia, terutama karena ajang tersebut berlangsung di momentum bulan suci Ramadan yang menjadi waktu istimewa untuk menumbuhkan nilai-nilai Al-Quran. Jihan Nabila, Simpo TV, melaporkan. Kita beralih informasi dari Markas Besar TNI yang mengungkapkan 4 orang terduga pelaku yang melakukan penyiraman air keras ke aktivis Kontras, Andri Yunus. Keempat pelaku tersebut sudah diamankan di Puspom TNI. Mabes TNI menjabarkan 4 orang terduga pelaku berinisial NDP dengan pangkat Kapten, SL berpangkat Letu, BHW pangkat Letu, dan ES berpangkat Serda. Melihat dari dinamika ini, terkonfirmasi ada 3 yang berpangkat perwira dan 1 orang bintara. Para pelaku berasal dari Matra Angkatan Udara dan Angkatan Laut. Hingga kini Mabes TNI masih mendalami motif dan peran dari para pelaku. Dan Puspom TNI Maijen TNI Yusri Nurianto mengatakan bahwa 2 orang eksekutor yang menyiram air keras ke Andri Yunus bagian dari 4 pelaku yang saat ini sudah ditahan. Para pelaku tersebut sudah ditahan di Popam Jaya Guntur. Dan Puspom mengatakan para pelaku terancam hukuman penjara 4 atau 7 tahun karena diduga melanggar pasal 467 ayat 1 dan 2 KUHP nomor 1 tahun 2023. Adapun dari 4 yang diduga tersangka tadi, yang pertama adalah inisial NDP, kemudian yang kedua inisial SL, kemudian yang ketiga inisial
BHW, dan yang keempat adalah inisial ES. Ya. Jadi sekarang yang diduga keempat tersangka ini sudah kita amankan di Puspom TNI untuk dilakukan pendalaman ke tingkat penyidikan. Jadi kita juga masih mendalami apa nih motifnya ya, dari empat yang diduga pelaku tadi. Kemudian perlu kami sampaikan juga bahwa pasal yang dikenakan ya, ancaman hukuman terhadap para empat terduga pelaku ini, sementara kita menerapkan pasal 467 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ya, itu ada ayat 1, ayat 2 di mana ancaman hukumannya juga sudah tertuang di situ. Ya, ada yang 4 tahun, ada yang 7 tahun. Kemudian sebagai tidak lanjut kegiatan penyidikan kami, ya, jadi Puspom TNI nanti akan melakukan kegiatan membuat laporan polisi, ya, mungkin nanti dari saksi korban, ya, kemudian melakukan penahanan sementara ya, kepada terduga 4 orang tadi. Kemudian kita akan segera mengajukan permohonan visum repertum, ya, mengajukan VER ke RCM. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. TNI Angkatan Darat juga kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung percepatan pembangunan nasional. Kali ini prajurit Kodim 0612 Tasikmalaya membangun jembatan Lewi Gede di Desa Cisempur, Kecamatan Cipalong, Kabupaten Tasikmalaya. Prajurit TNI dari Kodim 0612 Tasikmalaya hadir langsung membantu pembangunan jembatan Lewi Gede yang menjadi penghubung penting bagi masyarakat. Pembangunan jembatan ini merupakan bagian dari program strategis nasional 218 titik jembatan Garuda. Kehadiran jembatan tersebut diharapkan dapat membuka akses serta mempermudah mobilitas warga di wilayah terpencil. Sebelumnya masyarakat harus melintasi sungai dengan kondisi yang cukup berisiko, terutama saat debit air meningkat. Hal ini kerap menghambat aktivitas baik ekonomi, pendidikan maupun sosial masyarakat. Kini dengan berdirinya jembatan Lewi Gede, akses menjadi lebih aman dan efisien. Anak-anak dapat berangkat ke sekolah dengan lebih tenang, sementara petani dapat lebih mudah membawa hasil panen ke pasar. Pembangunan jembatan ini menjadi bukti nyata peran TNI dalam mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jihan Nabila, Sinpo TV, melaporkan. TNI Angkatan Darat juga membangun jembatan gantung perintis Garuda di Desa Mendiro, Kecamatan Ngambe, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Pembangunan jembatan tersebut diharapkan dapat membuka akses transportasi serta mempermudah mobilitas masyarakat di wilayah tersebut. Pembangunan jembatan gantung perintis Garuda di Desa Mendiro, Kecamatan Ngambe, Kabupaten Ngawi telah resmi digunakan oleh masyarakat. Peresmian jembatan dilakukan oleh Bupati Ngawi bersama Dandim 0805 Ngawi. Pembangunan jembatan ini merupakan bagian dari program pembangunan 200 titik jembatan Garuda yang digagas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dalam proses pembangunannya, personel TNI dari Kodim 0805 Ngawi terlibat langsung bersama masyarakat setempat. Kolaborasi tersebut menjadi wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat dalam mendukung pembangunan infrastruktur di daerah. Kehadiran jembatan gantung perintis Garuda ini diharapkan dapat mempermudah akses warga, terutama dalam menjalankan aktivitas sehari-hari serta mendukung kegiatan sosial dan perekonomian masyarakat. Jihan Nabila, Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, puluhan ribu pemudik padati Pelabuhan Merak. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Rangkaian peristiwa penting kami hadirkan untuk menemani sore hari Anda.
regulasi penyiaran yang dinilai peringatan Bastille Day di Play. Pramono menegaskan Pemprov DKI dalam keadaan selamat di atas. Mengabarkan berita yang relevan dengan kondisi hari ini sebagai rujukan informasi menjelang malam tiba. Yang menyelundupkan kokain yang Menteri Pertanian menyampaikan tindak pidana perampokan dan pembunuhan. lakukan langkah pengawasan secara langsung. Jangan lewatkan dalam Menyapa Indonesia Petang setiap hari hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kilas Sepekan. Informasi kami lanjutkan. Pemirsa, memasuki hari pertama cuti bersama Lebaran dan Hari Raya Nyepi, peningkatan arus mudik menuju Pulau Sumatera mulai terlihat signifikan. Puluhan ribu kendaraan terpantau memadati Pelabuhan Merak pada Rabu dini hari. Meski terjadi lonjakan volume kendaraan, namun arus lalu lintas menuju dermaga masih terpantau lancar dan terkendali. Iring-iringan kendaraan pribadi dan travel mulai membanjiri area parkir Pelabuhan Merak sejak Rabu dini hari. Kondisi ini dipicu oleh dimulainya masa cuti bersama yang bertepatan dengan perayaan Nyepi dan menjelang Idul Fitri. Meski jumlah kendaraan meningkat tajam, tidak terlihat adanya kemacetan berarti di sekitar area pelabuhan. Perjalanan para pemudik tahun ini pun dinilai lebih lancar dibandingkan tahun sebelumnya. Salah seorang pemudik asal Bogor, Beni Dirmansyah, mengaku hanya membutuhkan waktu 2 jam untuk tiba di Merak. Namun ia harus bersabar menunggu antrean masuk kapal atau loading kendaraan selama kurang lebih 2 jam. Jelas sih perjalanan tadi mulai berangkat dari rumah jam 9 malam ya. Masuk pelabuhan jam 1 sampai sekarang kita belum dapat kapal. Udah berapa lama nunggu kapal, Mas? 1 jam lebih ya. 1 jam lebih setengah ya. Guna mengantisipasi kepadatan saat puncak arus mudik, Direktorat Lalu Lintas Polda Banten telah menyiagakan ratusan personil di sepanjang jalur tol Tangerang Merak. Kepolisian juga memberlakukan sistem penyekatan di pintu tol Cilegon Timur untuk memisahkan kendaraan truk bersumbu 3 atau lebih yang diarahkan menyeberang melalui pelabuhan Ciwandan. Masih seperti prediksi kita untuk mulai ada lonjakan untuk pemudik yang mengarah ke Sumatera. Kita prediksi adalah di tanggal 17 dan 18. Sekarang sudah mulai terasa, namun tetap lancar, mengantri namun lancar. Petugas mengimbau para pemudik yang melintas di tol Tangerang Merak untuk selalu mengikuti arahan petugas di lapangan dan tetap berada di lajur yang telah ditentukan. Dari Cilegon, Banten, Firman Arif, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, penerapan one way tahap 1 resmi dimulai oleh pihak Jasa Marga Trans Jawa Tol berdasarkan surat keputusan atau diskresi dari kepolisian. One way tahap 1 ini dimulai dari kilometer 70 tol Jakarta Cikampek hingga kilometer 263 tol Pejagan Pemalang. PT Jasa Marga dan Korlantas Polri resmi menerapkan skema rekayasa lalu lintas berupa one way tahap 1 mulai dari kilometer 70 gerbang tol Cikampek Utama hingga kilometer 263 tol Pejagan Pemalang. Penerapan one way ini dilakukan setelah dikeluarkannya diskresi kepolisian mengenai trafik kendaraan di GT Cikatama yang meningkat lebih dari 8.000 kendaraan per hari. Direktur Layanan PT Jasa Marga, Yaya Ruhia mengatakan, sejak H-10 Lebaran, trafik kendaraan di gerbang tol Cikampek Utama tahun ini mengalami kenaikan sekitar 3% dibandingkan tahun lalu. Meski demikian, Yaya menilai mobilitas kendaraan di tol Jakarta Cikampek masih tergolong kondusif, sehingga pihak Jasa Marga dan kepolisian baru akan menerapkan skema rekayasa lalu lintas berupa one way tahap 1, belum ke tahap kontraflow. Situasinya saat ini memang dari H-10 sampai hari ini itu terjadi kenaikan trafik dibandingkan tahun lalu, khususnya yang Cikatama itu ada kenaikan sekitar 3%. Tetapi kalau ruas Japek itu ada peningkatan sekitar 2,7%, namun kondisi trafik masih terkendali dan saat ini situasinya belum mencapai, situasi trafik belum mencapai untuk kontraflow. Nah, kemungkinan akan terjadi kepadatan itu adalah besok. Nah, itu pun situasional, nanti Korlantas yang mengatur apakah itu besok diberlakukan kontraflow ataupun itu one way. Itu adalah situasional besok. Dan itu nanti Korlantas yang akan ini. Tetapi sampai sejauh ini, ya, alhamdulillah trafik ini kelihatannya karena waktu ada WFA itu lebih terdistribusi kondisi lalu lintasnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Jasa Marga dan Korlantas Polri merencanakan penerapan rekayasa lalu lintas arus mudik akan dimulai pada 17 hingga 20 Maret 2026 dengan sistem kontraflow, one way, dan ganjil genap. Sementara itu, untuk penerapan one way nasional arus mudik akan dilakukan pada 18 Maret 2026, seiring dengan prediksi puncak arus mudik. Dari Purwakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Mutia, Sinpo TV, melaporkan.
Dalam upaya memastikan kelancaran lalu lintas, arus mudik periode Idul Fitri 1447 Hijriah, PT Jasa Marga menerapkan kontraflow secara situasional dengan skema buka tutup berdasarkan diskresi kepolisian. Rekayasa kontraflow ini diberlakukan pada kilometer 36 hingga kilometer 70 arah ruas Jalan Tol Jakarta Cikampek. Melihat kondisi lalu lintas yang kembali meningkat, Jasa Marga Trans Jawa Tol kembali memberlakukan lalu lintas kontraflow di kilometer 36 hingga kilometer 70 arah Cikampek. Penerapan kontraflow dengan skema buka tutup ini dilakukan situasional atas diskresi kepolisian. Hal tersebut guna mendukung kelancaran arus kendaraan yang menuju ke wilayah timur Trans Jawa. Jasa Marga Trans Jawa Tol juga terus berkoordinasi secara intensif dengan kepolisian serta instansi terkait dalam melakukan pengaturan lalu lintas guna menjaga kelancaran dan keselamatan perjalanan pengguna jalan. Jasa Marga pun mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk selalu mematuhi rambu lalu lintas serta arahan petugas di lapangan dan diharapkan dapat merencanakan perjalanan dengan baik dan menjaga kondisi kendaraan agar perjalanan tetap aman dan nyaman hingga tujuan. Dari Karawang, Jawa Barat, Sri Dewi Andayani, Rona Mutia, Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Pemerintah menyediakan hunian tetap untuk 104 kepala keluarga di Aceh Utara. Setiap rumah dilengkapi interior lengkap dan fasilitas umum termasuk masjid untuk kenyamanan warga yang terdampak. Pemulihan pasca bencana di Aceh terus berjalan. Terbaru, sebanyak 104 kepala keluarga di Desa Kuala Cangkoy, Kecamatan Lapang, Kabupaten Aceh Utara, mulai menempati hunian tetap sejak Sabtu 14 Maret 2026. Kompleks hunian tetap tampak rapi dengan halaman berpaving block, drainase teratur, serta fasilitas umum seperti balai pertemuan dan masjid. Setiap rumah sudah dilengkapi dengan instalasi listrik, mesin pompa air, dan interior lengkap, termasuk kasur, lemari, kursi, meja makan, televisi, kompor, serta kamar mandi berkeramik. Pembangunan hunian tetap ini didukung oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan yang juga menyalurkan bantuan logistik dan fasilitas pendukung sejak masa tanggap darurat. Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto menegaskan, pemulihan pasca bencana akan terus berlangsung tanpa henti, termasuk saat Hari Raya. Meskipun ini Hari Raya, kami atur untuk yang beragama Islam ini bisa libur beberapa hari, tapi digantikan oleh personel yang Nasrani. Pemerintah berkomitmen mendampingi masyarakat terdampak banjir dan tanah longsor agar dapat menempati hunian yang aman, layak, dan nyaman. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, belasan ribu botol miras dan ratusan knalpot brong dimusnahkan di halaman gedung Diskominfo Klaten Selasa 17 Maret 2026. Pemusnahan dilakukan dengan cara dilindas menggunakan alat berat jenis Tom Walls. Sebanyak 15.648 botol minuman keras atau miras dimusnahkan oleh jajaran Forkopimda Klaten di halaman gedung Diskominfo Klaten Selasa 17 Maret 2026. Selain miras, petugas juga memusnahkan 769 knalpot brong hasil operasi penyakit masyarakat selama sebulan terakhir. Pemusnahan dilakukan dengan cara dilindas menggunakan alat berat jenis Tom Walls. Kapolres Klaten AKBP Muhfaruk Rozi mengatakan, barang bukti tersebut merupakan hasil operasi gabungan yang melibatkan Polri, TNI, Satpol PP, dan Damkar Klaten. Kapolres menjelaskan operasi tersebut dilakukan untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri yang tahun ini berdekatan dengan perayaan Nyepi. Ia juga mengapresiasi peran masyarakat dalam memberikan informasi terkait peredaran miras dan penggunaan knalpot brong. Sementara itu, Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo menyebut, pemusnahan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah bersama Forkopimda dalam merespon keresahan masyarakat. Komandan Kodim 0723 Klaten, Letkol Infanteri Selamat Hardianto menambahkan, peredaran miras berpotensi memicu tindak kriminalitas, sementara knalpot brong mengganggu ketertiban umum. Forkopimda Klaten berkomitmen untuk terus menggelar operasi serupa guna menjaga keamanan wilayah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Indonesia enggan menjadi pengusul bersama resolusi DKPBB soal Iran yang dinilai kurang seimbang. Kemenlu menekankan diplomasi tetap jadi kunci meredakan ketegangan di Timur Tengah.
Kementerian Luar Negeri menyatakan Indonesia memilih untuk tidak menjadi pengusul bersama dalam resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2817 yang menyoroti ketegangan di Timur Tengah. Juru bicara Kemenlu Nabil A. Mulacela mengatakan keputusan itu diambil karena resolusi dianggap kurang mencerminkan prinsip keberimbangan. Resolusi 2817 yang diadopsi pada Rabu 11 Maret mengutuk aksi Iran, termasuk serangan ke wilayah tetangga seperti Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Jordania. DKPBB juga meminta Iran menghentikan provokasi yang mengganggu perdagangan maritim. Draft resolusi ini disetujui 13 anggota DKPBB, sementara China dan Rusia absen, dan didukung hampir 140 negara anggota PBB. Nabil menegaskan Indonesia tetap menghargai upaya inklusivitas dalam penyusunan resolusi, tetapi keberimbangan harus dijaga. Oleh karena itu, Indonesia menekankan bahwa diplomasi tetap menjadi jalan utama untuk meredakan konflik di Timur Tengah, khususnya antara Israel, Amerika Serikat, dan Iran. Memang kita mengikuti bahwa resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2817, Indonesia tidak menjadi co-sponsor. Nah, dalam hal ini Indonesia berpandangan upaya-upaya untuk menyelesaikan konflik perlu tetap dilakukan secara damai dan melalui jalur diplomasi, tapi juga mengedepankan aspek keseimbangan dan inklusivitas. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, tokoh kunci sekaligus pejabat tinggi keamanan Iran, Ali Larijani, secara resmi dilaporkan tewas dalam serangan yang digelancarkan oleh Israel. Kematian tokoh kunci ini menambah panjang daftar elit pemimpin Iran yang tewas dalam serangan gabungan Israel-Amerika Serikat. Pemerintah Iran secara resmi telah mengonfirmasi kematian penasihat keamanan mereka, Ali Larijani, beberapa jam setelah Israel mengumumkan menargetkan dan menewaskannya dalam sebuah serangan. Serangan yang menargetkan Ali Larijani disebut-sebut sebagai bagian dari operasi terarah yang menyasar elit inti rezim kekuasaan Iran. Serangan ini menjadi pukulan besar bagi struktur kepemimpinan Iran. Larijani dikenal sebagai salah satu tokoh konservatif berpengaruh di struktur kekuasaan Iran dan disebut-sebut memiliki peran strategis dalam pengambilan kebijakan negara. Setelah kematian pemimpin tertinggi Iran sebelumnya, Larijani bahkan dipercaya menjalankan fungsi kepemimpinan secara de facto di tengah situasi perang. Ia juga terlibat dalam negosiasi strategis, termasuk terkait program nuklir Iran dan sempat bertemu dengan mediator internasional menjelang meletusnya konflik. Dalam serangan tersebut, Dewan Keamanan Nasional Iran menyatakan putranya, Morteza Larijani, turut tewas. Sepanjang karirnya, Larijani pernah menjabat di berbagai posisi penting, termasuk Ketua Parlemen dan Kepala Dewan Keamanan Nasional tertinggi Republik Iran. Kematiannya diperkirakan akan semakin memperkeruh situasi di tengah konflik terbuka antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat yang terus berkembang. Hingga kini, belum ada tanda-tanda meredanya ketegangan di kawasan dengan risiko meluasnya konflik masih menjadi kekhawatiran global. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Iran melancarkan serangan rudal dalam skala besar ke wilayah Israel sebagai respon cepat balasan atas tewasnya pejabat tinggi keamanan Ali Larijani. Aksi ini memperparah eskalasi militer di Timur Tengah yang terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Serangan rudal dilaporkan diluncurkan ke sejumlah titik di Israel dengan sirene peringatan dan aktivitas pertahanan udara meningkat di sejumlah kota. Langkah ini disebut sebagai bagian dari operasi balasan Iran menyusul terbunuhnya Ali Larijani dalam serangan yang dilancarkan Israel. Larijani dilaporkan tewas saat berada di sebuah apartemen di kawasan Pardis, pinggiran Tehran yang menjadi target serangan udara Israel. Serangan tersebut juga disebut menyebabkan jatuhnya korban sipil dengan sejumlah warga di sekitar lokasi turut menjadi korban. Hingga kini belum ada konfirmasi resmi terkait jumlah korban secara keseluruhan, baik dari pihak Iran maupun pihak Israel. Kematian Larijani menambah daftar tokoh penting Iran yang tewas dalam serangan di tengah konflik yang terus berkembang. Situasi di kawasan Timur Tengah kini semakin tegang dengan potensi meluasnya konflik yang melibatkan lebih banyak negara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Perang
Perang yang melibatkan Iran di Timur Tengah memicu gejolak besar di pasar energi global dengan harga minyak dunia yang melonjak tajam dalam beberapa hari terakhir. Gangguan produksi dan distribusi minyak di kawasan Teluk memicu kekhawatiran terhadap pasokan energi dunia. Harga minyak Brent patokan internasional sempat melonjak hingga $119 per barel. Level tertinggi sejak perang Rusia dan Ukraina pada 2022. Namun harga tersebut kemudian turun kembali di bawah $90 per barel. Setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan konflik tersebut mungkin segera berakhir. Meski demikian, harga minyak masih jauh lebih tinggi dibanding sebelum perang dimulai pada 28 Februari lalu. Konflik di kawasan Teluk telah mengganggu produksi dan distribusi energi global, termasuk lalu lintas kapal tanker di Selat Hormuz, jalur strategis yang dilalui sekitar 1/5 pasokan minyak dunia. Ancaman serangan rudal dan drone membuat banyak kapal tanker menunda atau menghentikan perjalanan mereka melintasi selat tersebut. Sementara itu, sejumlah negara produsen minyak di Teluk seperti Irak, Kuwait, dan Uni Emirat Arab juga dilaporkan mengurangi produksi akibat kendala ekspor. Para ahli energi menyebut situasi ini sebagai salah satu guncangan pasokan minyak terbesar dalam sejarah yang dapat memicu kenaikan harga energi dan tekanan inflasi di berbagai negara berbagai belahan dunia. Kondisi tersebut diperkirakan akan memberikan dampak luas terhadap ekonomi global, termasuk kenaikan harga bahan bakar, biaya transportasi, serta tagihan energi masyarakat di seluruh dunia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Kilas Sepekan edisi hari ini. Saya Louis Ayu mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.